Parlemen Eropa Union yang ketemu saya bilang mereka, oke, kalau kita ekspor sama kalian 3 juta ton kelapa sawit, palm oil, ya secara bertahap kami akan divert ke Afrika. Ngapain kami nolong negara maju, kalian sudah maju kok. Kami kan perlu nolong diri kami. Ya enggak apa-apa, kalian nggak ada, kan Afrika masih ada. Itu kan Indonesia salah satu yang terbesar di dunia. Kok kamu ngomong ada negara di Eropa yang cuma penduduknya berapa ikut ngatur-ngatur kita. Yang selalu mendapat kritikan-kritikan besar dari Uni Eropa terkait tentang perusakan hutan akibat produksi sawit besar-besaran yang sangat berdampak bagi lingkungan hidup. Dalam mengurangi pembelian bahan bakar minyak, kendaraan Indonesia telah berhasil menciptakan dan membuat aftur minyak pesawat dari minyak sawit. Dan bahan bakar minyak kendaraan lainnya berupa biodiesel dan B35 yang telah berhasil diuji coba pada bulan lalu. Persaingan bisnis sawit antara Indonesia dan Uni Eropa menjadi semakin runyam. Eropa menilai sawit adalah sumber utama meningkatkan tingginya energi karbon. Uni Eropa melakukan berbagai macam cara untuk menekan produk kelapa sawit Indonesia. Cara terakhir yang mereka lakukan adalah dengan memberlakukan undang-undang deforestasi. Bukan itu saja, Uni Eropa juga menyerang produk kelapa sawit khususnya minyak sawit dengan kampanye negatif. Misalnya dengan isu lingkungan seperti mengancam keanekaragaman hayati, biodiversity, dan isu kesehatan karena mengandung kolesterol. Dampak dari undang-undang deforestasi Uni Eropa tersebut, tandan buah segar sawit petani tengah mengalami penurunan harga hampir semua wilayah. Di Indonesia, diduga karena banyak spekulan minyak sawit mentah CPO di pasar internasional. Penurunan harga CPO tersebut membuat banyak pabrik kelapa sawit PKS menjual CPO dengan harga murah. Menurut Wakil Menteri Perdagangan RI, Jerry Sambuaga mengatakan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam terkait adanya kebijakan Uni Eropa yang telah memberlakukan undang-undang anti-deforestasi. Pasalnya ia melihat sikap Uni Eropa yang melakukan kampanye hitam, Black Campaign, sawit Indonesia itu akan sangat merugikan. Pemerintah pun sejauh ini telah melakukan berbagai langkah terkait hal itu, salah satunya dengan menyampaikan keberatan secara resmi ke Komisi Eropa dan juga masing-masing negara anggota. Indonesia memandang undang-undang Uni Eropa berdampak negatif terhadap ekspor produk unggulan Indonesia seperti sawit, kopi, kakao, karet dan kayu, ungkapnya. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan juga menuturkan Indonesia bakal mengalihkan ekspor minyak kelapa sawit, CPO, dari Eropa ke Afrika Selatan. Eropa tidak mau menerima minyak sawit dari Indonesia karena diklaim merusak alam dalam proses produksinya. Luhut mengatakan Indonesia tak takut dengan gertakan Eropa tersebut. Sebagai gantinya, pemerintah bakal mengalihkan 3 juta ton ekspor CPO dari Eropa ke Afrika Selatan. Saya bilang ke mereka, Parlemen Eropa, oke, kami ekspor kepada kalian 3 juta ton kelapa sawit. Ia tak khawatir jika kelak pasar Eropa hilang. Pasalnya, pihaknya juga tengah mengejar target pasar sawit RI ke Afrika Selatan. Dalam waktu dekat ia akan pergi ke beberapa negara di Afrika Selatan, seperti Kongo dan Kenya, untuk menjalin kerja sama dagang. Luhut menilai Indonesia harus berjuang sendiri untuk tumbuh menjadi negara maju. Sebab, tidak ada negara maju di dunia ini yang mau melihat negara berkembang seperti Indonesia naik kelas menjadi negara maju. Luhut juga menyampaikan tidak ada negara lain yang bisa ngatur-ngatur kita. Kita adalah bangsa Indonesia yang besar. Luhut Binsar Panjaitan juga sempat membaca sebuah artikel di media sosial. Artikel yang bandingin Indonesia dengan Timor Leste. Ada juga yang bandingin ke Singapura.